Ya, semuanya udah siap, udah sholat isya. Santai kan kalau sholat isya ya? Santai, sampai subuh santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ba'du, Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Dan tak kalah pentingnya lagi, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, sehingga pada malam ini kita ditakdirkan untuk sama-sama berada di majlis yang mulia ini, untuk sama-sama menghadiri haul daripada almarhum Bapak Haji Agus Setianto bin Imam Sujono. Semoga almarhum oleh Allah Subhanahu wa taala diterima iman Islamnya. Semoga almarhum oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan tempat pengistirahatannya min riyadil jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga almarhum di alam kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di alam kuburnya dicaang padangkan, di alam kuburnya diberikan nikmat kubur, dijauhkan dengan azab dan siksa kubur, dan diaku oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal kum. Itu almarhum almarhumah dulur orang sadayana ya, yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Semoga mereka di alam barzah, di alam kuburnya diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disangkeun di pakuburanana, disangkelokeun dina rahmat kariduan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan patamanan kuburnya min riyadil jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Ini adalah haul daripada Bapak Haji Agus Setianto bin Imam Sujono. Di dalam keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu mautakum bidu'a was sadaqah. Irhamu, muliakan oleh kamu sekalian, mautakum, orang-orang yang meninggal, dengan apa gitu? Bidu'a, dengan berdoa, wassadaqah, dan sodaqah. Kita wajib mendoakan kepada almarhum yang telah meninggalkan kepada kita, terutama ini orang tua bagi anak-anaknya, karena termasuk daripada birrul walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Jadi selalu kita harus mendoakan di setiap waktu, di setiap saat kita mendoakan orang tua ya. Paling sedikit itu 5
5 kali dalam sehari, gitu. Yang disebut ketika kita melaksanakan sholat. Bertepatan dengan sholat, kita akhir daripada sholat setelah melaksanakan qobla dan ba'da, lalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu paling sedikit lima kali. Allahumma ghfirli wali walidayya, dan ampunilah dosa kepada kedua orang tua kita, itu. Warhamni, dan kasihinilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku semasa kecil. Doa yang harus kita panjatkan dalam sehari 5 kali. Itu nu cetek. Padahal itu tidak seberapa. Tapi kita banyak yang lupa, gitu, dalam mendoakan kepada orang tua. Tapi kalau orang tua kepada kita semasa hidupnya, kita di mana, sedang apa, itu orang tua selalu ingat. Selalu ingat kita di mana, sedang apa, masih di sekolah, pulang sekolah dengan temannya, belum bisa tidur kalau beliau atau anak kita belum masuk ke rumah sampai jam 9, apalagi sampai jam 10. Haredang ya. Orang tua melihat anaknya, memperhatikan anaknya, khawatir tentang anaknya. Itu orang tua. Jadi kalaupun kita berbalas budi kepada orang tua, selagi pun kita mempunyai umur kita banyak, bahkan kita meninggal lalu hidup lagi, meninggal hidup lagi, meninggal hidup lagi, dan kita ingin membahagiakan daripada orang tua kita, itu jasa orang tua tidak akan terbalas sekalipun. Saking apa? Saking orang tua itu mulia segalanya. Maka daripada itu kita muliakan orang tua lewat dengan haul ini yang telah melahirkan kita, yang telah membiayai kita untuk sekolah, untuk pesantren, untuk menimba ilmu dari manapun. Ini jasa orang tua kita yang luar biasa, sehingga kita menjadi A, menjadi B, menjadi seperti ini. Kalau tidak ada orang tua, tidak akan terjadi apa-apa, dan bukan apa-apa kita. Betul tidak? Begitu ya jemaah sekalian. Ini saya akan membahas, ada cerita daripada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini adalah seorang pawang. Kalau kita tahunya pawang hujan, pawang ular, pawang naon deui? Mau nggak ya? Hebat, pawang naon deui tah? Ini adalah seorang pawang, cuman pawangnya di sini adalah pawang untuk menjembatani daripada alam dunia dan alam barzah, alias alam kubur. Jadi segala sesuatu yang ada di kubur, Imam Hasan Basri mempunyai kelebihan. Dia itu bisa melihat orang-orang yang berada di alam kubur, yang sedang disiksa dia tahu, yang sedang dipukul dia tahu, yang sedang diranjam dan lain sebagainya. Ini Imam Hasan Basri tahu. Orang-orang yang keadaannya di dalam kubur, yang sedang disiksa, yang sedang bahagia, yang sedang senang, ini Imam Hasan Basri tahu. Maka daripada itu, ada seorang pemuda yang telah lama ditinggalkan seorang ibunya, dan dia ingin tahu sedang apa ibunya di alam
kubur. Datanglah kepada Imam Hasan Basri, berkunjung ke ulama, kajengan, ke kiai. Langsung datang dia. Assalamualaikum. Waalaikum. Jawab atuh. Kan menjawab salam itu adalah wajib. Ya. Assalamualaikum. Nah, seperti itulah keadaannya ketika Imam Hasan Basri disambut, ya. Ada apa ya akhi nabillah? Ada apa wahai saudaraku, wahai pemuda? Ada apa? Ada yang hendak saya sampaikan, dan ini adalah sangat pribadi. Oh ya, boleh masuk ke dalam. Udahlah masuk ke dalam, lalu menceritakan, wahai guru mulia, wahai Imam Hasan Basri, sesungguhnya aku ini sudah merindukan kepada ibu saya, karena ibu saya sudah meninggal. Sudah 100 tahun, udah 100 hari atau sudah 1 tahun. Jadi rindu sekali, saya ingin melihat, memantau keadaan orang tua saya seperti apa di alam kubur. Oh, kata Imam Basri, ini kiat-kiat khusus, tata cara untuk kita menjembatani masuk ke alam bawah sadar, yaitu masuk ke alam barja. Diberi tak amalan, mencegah orang beri amalan, ya. Kudu sholat hajat, sholat tobat, sholat istikharah, beres wiridan. Ayo wiridanana yo, gitu. Alimul ghaibi was syahadah. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau sudah Allah menentukan pasti berhasil. Jadi ada yang sulit. Cek urang sulit rek panggih jeung alam goib. Jeung jin gecan panggih, geus ayeuna panggih di dia jeung jin. Udah dia itu langsung bertanya, lalu dia menghafalkan dan dia pulang ke rumah. Itu pemuda pulang ke rumah, lalu sehabis isya dia melaksanakan tata cara sholat tobat, sholat hajat, ya. Sudah itu sholat istikharah, baru dia itu sholat untuk menemui daripada alam gaib. Wiridan, Pak. Beres wiridan, lama wiridan, entah berapa ratus, entah berapa ribu, ternyata itu sampai dia itu ketiduran. Setelah ketiduran, apa yang terjadi? Dia bisa langsung melihat daripada ibunya. Dia langsung bisa masuk ke alam barja, dan dia melihat di alam barja itu yang sedang sibuk orang kesana kemari, sampai-sampai ada yang dia dipukul, sampai ada yang dirantai, yang dibelenggu dan lain sebagainya. Dia melihat semuanya seperti itu di alam barja. Jadi ada yang disebut penyiksaan di alam barja. Makanya pemuda sangat sedih melihat kumaha hari inung urang, ketika melihat ibunya apa yang terjadi. Ibunya kebetulan sedang diazab, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cuma bisa melihat, menolong teu bisa. Sabab berbeda alam. Menolongnya bagaimana? Ini ibu saya sedang dipukul, dihantam, diranjam, dibelenggu, dirantai. Itu. Ini kalau ada kita di alam dunia melihat bapak kita sedang dipukul di pasar, cik anakna rek kumaha? Nulungan moal. Nulungan moal. Milu neungeul deui moal. Ka eta bangsat, ka eta jamaah anu ngahianat atau anu ngadolim ka orang tua kita. Orang tua kita dipukul. Ya. Dengan si A dan si B, kita akan bisa punya mukul moal. Pastilah, ya, secara insting pasti kita akan membela orang tua kita. Iya rek ngabela kumaha, ningali dipukul, diranjam, gitu, sampai bertubi-tubi dan berkali-kali. Yang bisa dia itu bersedih hati. Ya Allah,
dosa apa yang dilakukan, dosa apa yang pernah dia laksanakan, dosa apa yang pernah dia alami semasa hidupnya sehingga orang tua saya seperti ini. Sedih, leweh, cerik, balilihan, sampai turun tangis. Dia pun langsung pindah lagi alamnya ke alam bawah sadar lagi. Baru setelah itu dia pingin cepat-cepat berjumpa dengan Imam Hasan Basri. Siangnya dia langsung bertemu dengan Imam Hasan Basri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah ulang atuh aja. Da ieu mah sinetron atuh. Buat sinetron oge sok ditungguan geula cenah. Itu tuh geura salat Isya, itu kehola atuh Pak tong ka salat Isya, nya. Can beres ke nungguan iklan. Ya sok kitu nyamunya. Lah nungguan lah iklan atuh gitu. Nya sok atuh. Itu ceuk bapana teh da karunya nya ka iklan mah heula sinetron ari hoyak kieu Pak. Beres iklan gitu kan babareum tah awewe mah sok kacai buru-buru. Wow, kacai gitu. Ngawasu wadah naon segala rupa naon dikubah dicai teh karena ge awewe segala rupa awewe mah minang digau jika awewe teu beurang teu pentingnya punya terus damal teh teu eureun sagala dikumbah ya. Beres dikumbah gitu langsung make mukena direct salat Isya. Beres kita ngamparkeun sajadah, beres ngampalkeun sajadah, beres iklan. Cikirana eta ibu-ibu. Naha langsung sholat, naha ayeuna lalajo deui nuluykeun sinetron. Pasti turunkeun sinetron, gitu. Ditingali teh Pak ku pribados ieu lain batur nyaritakeun pamajikan sorangan. Kan awewe pemajikan abdi ge sarua. Ditingali Pak tah ku juru panon. Nada eta nonton we lain nuluykeun salat. Geus ngamparkeun sajadah teh. Ieu mah pamajikan sorangan teh pamajikan bapa mah. Eta ku abdi disiniran ceuk, disiniran. Nah, ari istri ajengan Ustad lalajo sinetron ge kuat kanggo mukena. Cek abdi teh kitu. Kuat kanggo mukena. Cek pun bojo teh cicing a kedir tutupan sagalana. Urang teh keur malam Jumaah ba, sieun ditutupan sagalana teu tulus kumaha anjeun we sok we tuluykeun lalajon pikeun kabeak cep gini kitu. Tah kitu dulur sadayana. Teraskeun. Dugikeun ka mana bieu? Eta mah dongeng bieu, nya dongeng nu inti ya sinetronna. Teras wide napangan saha? Napangan Imam Hasan Basri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dugida teras nyegruk eta seorang pemuda nepangan ka Imam Hasan Basri. Masih kena tiasa mengikuti dengan bahasa sekarang bahasa Sunda. Kolaborasi penting namanya. Nempangan langsung, beres nempangan langsung ngagabruk ke Imam Hasan Basri. Wahai Imam, sesungguhnya ibuku sedang ada dalam penderitaan. Sesungguhnya ibuku sedang ada dalam penganiayaan. Sesungguhnya ibuku sedang ada dalam bendu siksa adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gimana Imam? Aku ingin membebaskan seorang ibu yang kucintai dan kusayangi, itu maka daripada itu ini betul ibumu seperti itu, kata Imam Hasan Basri. Iya, ibuku sedang disiksa, ibuku sedang diranjam, ibuku sedang penuh dengan penderitaan. Sedih tuh Bu? Sedih tuh? Indung orang dikubur gitu sedih tuh? Asli ya tuh?
Begitu Pak, lamun indung orang keur disiksa di alam kubur sedih teh? Sedih kan? Ini semuanya sedih. Anak yang berbakti pasti sedih karena ini birrul walidaini ihsan. Maka Imam Hasan Basri langsung, siapa ibumu? Wahai anakku, ibuku adalah Anu bin Anu. Insya Allah saya akan langsung menghampiri ibumu dan apa yang terjadi nanti di alam kubur. Gitu. Singkat cerita, ini Imam Hasan Basri malamnya langsung dia tawajuh. Biasa karena pawang nama tehesenya jembatan antara gaib alam barzah dengan alam dunia itu ya udah biasa kan, karena ini pawang nanti ke stasiun ke alam kubur teh. Imam Hasan Basri datanglah dia langsung menuju ke alam kubur. Dia langsung melihat Anu bin Anu bukan, Anu bin Anu bukan, Anu bin Anu bukan, Anu bin Anu bukan. Dicari semuanya orang yang ada dalam penderitaan, ada dalam penganiayaan, ada dalam siksaan. Ternyata tidak ada ibunya. Loh, kemana ini ibu ini? Kalau ibu Anu bin Anu, Pak, ini bukan di sini sekapnya. Di mana? Ini di sini. Gitu. Di mana? Dia itu sedang tenang, sedang enak. Ada di mana? Dilihatlah. Ibu, wahai ibu, apakah ibu benar? Ibu mempunyai seorang pemuda yang berada di daerah Melong Cijerah. Kalau diibaratkan seperti itu. Iya, itu anak saya, kata si ibu teh. Dan ini anak itu sudah melihat ibu. Tempo hari ketika saya belum datang, ibu itu sedang ada dalam siksaan Allah, dalam azab, sedang diranjam, sedang dibelenggu oleh Allah, oleh malaikat-malaikat yang tugasnya seperti itu. Kenapa sekarang ibu ini seolah-olah tidak ada bekas luka sedikit pun? Tidak ada bekas luka sedikit pun. Adapun pakaiannya sangat bagus. Tah di toko Pasar Baru ku halus-halus na eta pakaian. Setelah itu apa? Ini wahai Imam Hasan Basri, ketika saya berada di kuburan dan ada seorang pemuda, dan seorang pemuda tersebut lalu dia datang ke alam kuburku, dan di sana semuanya pekarangan-pekarangan kubur. Lalu dia membacakan tawasul, lalu dia membacakan sholawat, lalu dia membacakan ayat suci Al-Quran, dan dia hadiahkan, dia sebarkan untuk mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang seluruhnya berada di barzah tersebut. Sehingga apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan, satu huruf demi satu hurufnya menjadikan satu rahmat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hurufnya itu langsung menjadi cahaya. Sumber cahaya tersebut baru saya ambil. Ini cahaya seperti kicak-kicak, kunang-kunang, tahu? Kunang-kunang. Ini kunang-kunangnya ambil. Ketika saya ambil kunang-kunangnya, kok aku jadi seger. Ketika diambil lagi kunang-kunangnya, kok laparnya jadi tidak. Ketika langsung kita ambil kunang-kunangnya, kok rasa hausnya sudah tidak ada. Ketika ambil lagi kita kunang-kunang cahaya yang terus dibacakan oleh pemuda yang disebarkan doanya untuk mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang berada di ahli barzah, maka disitulah dia luka sudah tidak ada lukanya. Dan terakhir sampai dia itu dengan mengambil daripada huruf-huruf yang menjadi rahmat tersebut, aku seperti ini, wajahnya jadi cantik kembali. Gitu ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Tanbih daripada peringatan cerita yang telah diriwayatkan
itu oleh Imam Hasan Basri ini, sehingga kita mempunyai satu keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita berikan dan hadiahkan minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat, maka ketika kita melewati dalam kubur-kubur manapun, assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Itu setiap kita melewati daripada alam kubur, ya, pekarangan kubur itu harus. Nah, itu akan menjadi pahala, akan menjadi cahaya, apalagi kita membaca Al-Quran, baca sholawat, sehingga ini adalah salah satu landasan untuk kita memerdekakan orang yang sedang ada dalam tahanan. Toh takut bisi gitu karuhun urang, inung bapak urang di alam kubuna keur disiksa gitu, keur diazab ku Allah. Kalau anaknya gitu yang membacakan Fatihah, yang ingat bacakan Yasin, yang ingat bacakan sholawat dan lain sebagainya, diberikan, dikhususkan kepada orang tua kita yang telah meninggal, maka dia akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah ini haul udah setahun. Mudah-mudahan kalau untuk Pak Haji Agus, dia orang baik, dari awalnya baik gitu kan, dari awal dia melaksanakan tahlilan dari 1 sampai 7, betul? 1 sampai 7 itu cukup. Kalau kita didoakan 1 hari sampai 7 hari, ini aman dia itu sampai 40 hari. Mau disiksa? Nah, selama apa? 40 hari. Maka disambung lagi dengan apa? Dengan ada kajian, pengajian, kiriman doa 40. Nah, tuh disambung 40 lagi dengan 40 kan Pak Haji Agus dilaksanakan. Nah, ini 40, langsung 40 didoakeun deui, dibeklan deui, ya. Sehingga ini tidak akan sampai disiksa sampai 100 hari. 100 harinya diperingati lagi enggak? Tuh, ini diperingati lagi 100 harinya. Maka Allah akan meringankan, Allah akan menjamin kepada orang yang selalu didoakan seperti itu, kalau 100-nya diperingati sampai setahun ini, sampai setahun ini bertemunya, ditinggalkannya kita oleh almarhum Bapak Haji Agus Setianto bin Imam Sudiono. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti dan apa yang isi daripada tausiah ini berapa huruf yang telah saya bacakan, yang telah saya ucapkan, dan mudah-mudahan huruf demi huruf ini menjadi satu-satu cahaya untuk penerang di alam barzah. Wabil khusus kepada Bapak almarhum Bapak Agus Setiawan yang berada di alam kubur, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat kubur, diberikan daripada azab kubur dan siksa kubur, dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan tempat kuburnya min riyadin raudhatan minal jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Quran, bi barakatil suratil Fatihah.